Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami menyadari bahwa ketika kami masih boleh hidup, itu pun karena anugerah-Mu Tuhan. Kami menyadari Tuhan, tanpa Engkau kami tidak bisa apa-apa. Biarkanlah lagu yang tadi kami nyanyikan Tuhan, Engkau yang berdaulat atas seluruh hidupan kami. Dan di kesempatan malam hari ini Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus yang memimpin setiap kami Tuhan, yang menerjemahkan setiap firman yang kami dengar Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan sepanjang waktu ini Tuhan. Biar Engkau Allah yang bertata atas waktu ini Tuhan. Dan pimpin hamba-Mu yang sederhana yang menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau Allah yang memimpin dalam menyampaikan firman-Mu. Biar kemurnian firman-Mu Tuhan, itu yang aku sampaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Tuhan seluruh waktu ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biar Engkau Allah yang bertata dan berkuasanya Tuhan. Dan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Shalom Bapak Ibu teman-teman. Sudah lama 3 bulan berlalu bahwa kita tidak bertemu secara fisik, tetapi kita ikut ibadah online gitu. Dan hari ini saya dipercayakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang kita sama-sama belajar di malam hari ini bisa menjadi rema dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, dalam beberapa minggu ini memang saya lagi diingatkan dengan satu kata bahwa setiap manusia memerlukan kedamaian. Dan kedamaian itu dibutuhkan setiap manusia membutuhkan suatu hal yang dimana ketika dia menghadapi sesuatu hal yang tekanan, masalah, mereka butuh damai gitu. Mereka butuh ketenangan di dalam diri mereka. Nah, hari ini aku mau men-sharingkan sesuatu tentang damai sejahtera Allah. Nah, kita coba buka di Filipi 4 ayat yang ke-7. Nah, kalau kita lihat dari konteks di kitab Filipi bahwa Paulus menulisnya ini di dalam penjara. Dan dia ketika dia menulis surat ini dia ingin meneguhkan jemaat Filipi tentang banyak hal gitu. Dan salah satunya adalah nasihat-nasihat terakhir ini, pesan-pesan terakhir ini kalau kita baca dari perikopnya, dia lagi berbicara tentang bagaimana penekanan bahwa yang pertama tentang bersukacita, bahwa nyatakanlah segala kekhawatiranmu dalam doa dan ucapan syukur. Dan di ayat ke-8-nya, di ayat ke-7-nya kita coba buka. Filipi 4 ayat ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dalam terjemahan lainnya dikatakan bahwa melampaui segala akal itu tidak mungkin dapat dimengerti manusia. Ataupun bisa dibilang melebihi segala suatu pengertian manusia itu sendiri gitu. Nah, di tengah tekanan yang ada, di tengah yang hari-hari ini kita hadapi, bahwa setiap manusia butuh kedamaian, Bapak Ibu teman-teman. Butuh ketenangan di dalam jiwa mereka, bahwa setiap manusia harus terarah dalam hidupnya gitu, harus tenang dalam hidupnya dalam mengambil setiap keputusan yang ada. Jadi ketika kita melihat bahwa situasi hari-hari ini bagaimana banyak hal yang terjadi gitu, bahwa manusia begitu khawatir, gelisah, takut akan
akan hari depan yang akan terjadi gitu. Di tengah situasi yang kayak gitu, manusia membutuhkan ketenangan. Nah, ketenangan yang hari ini kita belajari lah ketenangan yang dari Allah. Dan itu tidak terpengaruh oleh kondisi apapun di sekitar kita. Nah, dalam konteks ini Paulus ingin menekankan satu hal gini. Bahwa keadaan jiwa manusia itu tenang ketika mereka yakin akan keselamatan melalui Kristus. Dan dengan demikian tidak takut akan apapun serta puas dalam kehidupan yang dijalani. Jadi kalau dalam bahasa damai sejahtera itu dalam bahasa aslinya untuk di perjanjian baru itu namanya eren, yang artinya keadaan jiwa yang tenang gitu. Yang karena dia percaya pada keselamatan Kristus dan tidak takut apapun gitu. Serta puas di dalam kehidupan yang dijalaninya. Jadi Paulus ingin menekankan bahwa damai sejahteranya Tuhan itu melebihi dari akal budi manusia, melebihi dari pengertian manusia, melebihi dari apa yang bisa dimengerti oleh manusia gitu. Jadi walaupun situasi sulit apapun, situasi seburuk apapun, mereka bisa mengalami damai sejahtera dari Allah. Makanya Paulus ingin menekankan kepada jemaat di Filipi bahwa damai sejahtera itu melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran dalam Yesus. Nah, arti sederhananya dalam damai sejahtera ini gini, mengalami ketenangan dalam perlindungan Allah. Bahwa kita harus percaya bahwa damai sejahtera itu yang dari Allah itu tidak akan bisa digoncangkan gitu, tidak bisa diganggu oleh keadaan apapun yang terjadi. Walaupun kita lagi ngalamin tekanan, kesulitan-kesulitan yang hari ini kita hadapi, itu tidak akan terganggu kalau kita hidup di dalam Yesus, hidup dalam Kristus, hidup dalam firman-Nya gitu. Makanya dibilang damai sejahtera akan melihara hati itu digambarkan sebagai pengawal yang bertugas menjaga kebatinan diri seorang gitu. Nah, kalau kita melihat di dalam Alkitab, kita seringkali melihat bahwa dan menemukan bahwa Tuhan itu memiliki perspektif. Nah, perspektif itu ada yang perbandingan, kontras, ataupun bertolak belakang dari satu dengan yang lain. Jadi contohnya nih kalau misalnya di dalam Alkitab tuh ada kaya dan miskin. Tuhan menggambarkan seorang yang kaya itu hatinya terikat gitu. Bagaimana Tuhan juga menggambarkan bagaimana seorang janda yang miskin gitu. Dan juga Tuhan juga menggambarkan dua lagi perbedaan kontras itu gelap dan terang gitu. Makanya Yesus berkata bahwa akulah terang dunia gitu kan. So, bahwa dunia ini gelap. Lalu ada satu lagi perbandingannya itu kalau kita melihat kontrasnya adalah bijak dan bodoh. Jadi ada orang yang bijak dan ada orang yang bodoh. Jadi kalau kita seringkali membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan menemukan perspektif Tuhan dalam dua hal perbandingan itu. Nah, makanya kita coba buka di dalam Yohanes pasal 14 ayat ke-27. Minta tolong Valen untuk membacakannya. Yohanes 14 ayat yang 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia padamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Oke, nah kita tahu bahwa konteks di Yohanes 14 ini Tuhan Yesus lagi berkata tentang menjanjikan seorang penghibur. Makanya di ayat yang ke-6 bahwa dia akan memberikan seorang penolong yang lain gitu kan. Dan di ayat 7 itu Roh Kudus itu disebut roh kebenaran gitu, kata lainnya. Nah, makanya di ayat 27 Tuhan Yesus bilang gini, damai sejahtera kutinggalkan bagimu dan damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah, Tuhan Yesus ingin menekankan kepada murid-muridnya bahwa apapun yang murid-muridnya akan nanti alami, mereka akan tetap tenang gitu. Mereka tetap penuh dengan damai sejahtera Allah. Sekalipun mereka harus melewati aniaya, melewati hal-hal yang tidak mengenakan, mereka akan tetap tenang karena ada damai sejahtera Allah memenuhi jiwa mereka gitu, memenuhi kehidupan mereka. Ketika mereka hidup di dalam Kristus, hidup dalam firman-Nya gitu.
Nah, Tuhan Yesus sangat mengetahui apa yang akan terjadi dengan murid-muridnya. Setelah dia naik ke sorga dan tidak bersama-sama dengan murid-muridnya, maka jika kita melihat ayat sebelumnya, dia ingin memberi sebuah penjelasan gitu bahwa murid-muridnya akan menghadapi situasi yang sulit, tetapi aku yang akan menyertainya. Makanya dia memberikan penolong yang lain, Roh Kudus. Lalu dia meninggalkan damai sejahtera untuk murid-muridnya. Nah, jadi ketika murid-muridnya menyadari bahwa hanya Tuhanlah tempat dia mengalami sebuah ketenangan yang abadi. Makanya kita sebagai pengikut dan sebagai orang-orang yang percaya harusnya kita menyadari bahwa sumber ketenangan kita, damai sejahtera kita itu datangnya dari Tuhan. Bukan dari hal-hal yang ada di dalam dunia ini. Sekalipun dunia ini bergoncang, kita akan tetap damai, kita akan tetap tenang dalam menghadapi situasi apapun. Nah, ada satu kebenaran yang Tuhan ingin sampaikan di Yohanes 14 ayat 27 tadi. Kebenaran yang Tuhan ingin nyatakan bahwa sekalipun murid-muridnya akan mengalami aniaya dan hal-hal yang tidak mengenakan, mendapat tekanan dan lain-lain. Walaupun demikian Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Dan kehadiran Tuhan dalam hidup mereka yang ada setiap saat akan menjadi sarana dapat mengalami kedamaian sejati. Jadi bahwa damai sejahtera Allah itu tidak akan pernah terpengaruh oleh lingkungan sekitar kita, tidak akan terpengaruh apapun yang terjadi di dunia ini, mau dunia ini bergejolak, mau ada virus, mau ada kekacauan ekonomi, mau ada kekacauan masyarakat di negara ini, kita akan tetap tenang, kita tetap akan mengambil setiap keputusan dalam hidup kita dengan bijak, dengan tenang, tidak terpengaruh oleh keadaan sekitar. Karena kita percaya bahwa ketika kita hidup di dalam firman-Nya, ketika kita percaya kepada Allah yang berdaulat atas hidup kita, maka kita akan tetap tenang, kita tetap memusatkan pikiran kita kepada Tuhan gitu. Dan segala keputusan kita hasilnya akan benar gitu, dan tidak salah mengambil keputusan. Nah, kalau kita lihat di damai sejahtera Allah itu akan mengawal hati dan pikiran kita sebagai akibat dari persekutuan kita dengan Kristus Yesus. Makanya di dalam Kolose 3 ayat 15 dikatakan gini, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Jadi Paulus dalam setiap kalimatnya selalu berkata bahwa damai sejahtera Allah itu memelihara hati dan pikiran setiap orang yang percaya kepadanya gitu. Setiap orang yang hidup dalam firman-Nya, jadi dia nggak akan pernah khawatir, nggak akan pernah gelisah, ataupun sampai stres gitu ngadepin situasi apapun gitu. Karena damai sejahtera Allah akan memenuhi setiap orang percaya, setiap orang yang hidup di dalam firman-Nya. Nah, keputusan-keputusan yang kita buat dalam keadaan tertekan atau terdesak membuat kita tidak mengalami kedamaian. Akhirnya keputusan kita salah kalau kita melakukan keputusan itu dengan tergesa-gesa. Nah, akibat dari keputusan yang tergesa itu pasti kita berasalnya itu dari kegelisahan dan kekhawatiran. Akan suatu hal yang belum terjadi, kadang-kadang kita udah pikirin, aduh gimana ya ke depan gitu. Apa yang terjadi ke depan ya? Masa depanku gimana ya? Kok ini virus gak kelar-kelar ya gitu. Makanya bahwa hari ini kita sama-sama belajar bahwa tidak ada hal yang bisa mengganggu kehidupan orang percaya harusnya. Karena kehidupan orang percaya harusnya dipenuhi dengan damai sejahtera Allah karena dia sadar bahwa hidupnya dalam firman. Ketika mereka menyadari bahwa Tuhan yang berdaulat atas hidupnya, Tuhan yang memegang kendali dalam hidupnya, mereka tidak akan takut. Sekalipun dunia bergoncang, sekalipun dia harus pun lewat aniaya seperti murid-murid Tuhan Yesus, mereka tetap tenang gitu, mereka tetap percaya bahwa ada suatu pengharapan yang besar akan pribadi Tuhan gitu. Dan satu lagi yang kita harus bisa pelajari adalah bahwa Tuhan itu mengajarkan kita banyak hal dalam setiap peristiwa gitu. Dalam setiap peristiwa kehidupan kita Tuhan akan menuntun kita bagaimana hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau gitu. Makanya ketika kita bersekutu dengan Dia, kita
berkomunikasi dengan dia, kita bergumul gitu kan, mencari sebuah petunjuk bagaimana kita harus kemana Tuhan aku harus melangkah, ataupun apapun keputusan yang harus kuambil gitu. Maka kita harus menyertakan Tuhan di dalam setiap hal keputusan yang kita ambil gitu. Nah, bahwa kalaupun misalnya kita hidup di dalam dunia, banyak goncangan yang terjadi, akhirnya membuat kita sadar gini, oh dunia ini bukan rumah kita ya. Dunia ini adalah tempat yang sementara yang hanya untuk kita dilahirkan untuk dibentuk, diproses menjadi rancangan yang semula. Tapi sisanya adalah bagaimana kita hidup dalam sebuah kekekalan bersama Tuhan pada saat nantinya gitu. Makanya ketika kita harus menyadari bahwa di dalam dunia ini tidak ada hal yang harusnya kita pertahankan ataupun kita kejar begitu giat, begitu secara terus-menerus sampai akhirnya kita kehilangan kepercayaan kita kepada Tuhan gitu, kehilangan kehidupan yang bersama Tuhan gitu. Nah, ada pertanyaan yang sederhana yang harusnya kita renungkan hari ini bahwa mengapa kita dalam menghadapi situasi tekanan, kita kurang merasakan damai dalam hidup kita. Nah, pertanyaan itu harusnya menjadi perenungan kita bahwa mengapa ya kita kurang damai gitu, mengapa kita kurang mengalami ketenangan gitu dalam menghadapi tekanan, kesulitan yang kita hadapi, ataupun masalah-masalah yang kita terjadi dalam hidup kita. Kita harus tanyakan dalam diri kita sendiri, mengapa ya? Mengapa hal itu terjadi dalam kehidupan kita? Seharusnya orang-orang yang percaya kepada Tuhan harusnya mereka tetap tenang gitu. Dan khawatir, kegelisahan tidak akan menguasai hidupnya gitu. Ketakutan apalagi. Makanya damai sejahtera Allah tuh selalu memenuhi hidup kita, memelihara hati dan pikiran. Makanya Paulus tuh menekankan di nasihat-nasihat terakhirnya di dalam kitab Filipi, melampaui segala akal. Jadi tidak dapat dimengerti oleh manusia gitu. Sekalipun dunia ini bergoncang, sekalipun kita mengalami kesulitan yang berat gitu yang kita hadapi, kita tetap damai saja. Karena kedamaian itu datangnya dari dalam dan datangnya dari Allah. Ketika kita hidup di dalamnya. Nah, ada satu hal lagi bahwa terkadang lah kita tidak merasakan damai karena kita tidak pernah puas dengan kehidupan kita. Tidak puasnya kita tuh karena kita selalu mengejar sesuatu hal yang kita inginkan gitu. Keinginan kita selalu tertuju kepada kepentingan-kepentingan kita gitu. Akhirnya ketika kita mengejar suatu hal yang kita berpikir bahwa itulah mendatangkan kedamaian, ketika itu tergoncang gitu, kita akan ngerasa kok begini ya gitu, kok seperti ini gitu. Kita akan bertanya-tanya dalam hati kita. Padahal kalau menurut anggapan orang-orang dunia bahwa kedamaian itu datang kalau ketika kita memiliki sesuatu hal yang berharga di dalam dunia ini. Menaruh ketenangan kita ketika kita punya uang yang banyak, ketika punya harta yang melimpah gitu. Padahal kalau kita selidiki gitu bahwa hal-hal dunia itu tidak bisa membuat kita mengalami ketenangan gitu. Sekalipun kita punya harta yang berlimpah, pasti suatu saat ketika kita sakit ataupun mengalami goncangan seperti ini gitu kan, kita akan kehilangan arah gitu, kehilangan tujuan gitu. Kita akan takut, khawatir, tabungannya berkurang gitu kan, karena nggak ada pemasukan, usaha kayak berhenti total gitu. Padahal kalaupun kita renungkan bahwa sebenarnya kita udah cukup gitu, tapi kadang-kadang kita punya keinginan-keinginan yang lebih lagi, nggak puas dengan apa yang kita udah miliki. Kita berusaha mendapatkannya, dan ketika goncangan dalam hidup kita terjadi gitu, kita kena sakit dan harus tabungan terkuras, lalu banyak hal yang harus dikeluarkan ataupun seperti kejadian hari-hari ini, usaha setiap yang punya usaha akhirnya berhenti gitu kan, pemasukan sedikit. Akhirnya menyadari bahwa segala sesuatu yang hal dunia itu nggak bisa memberikan ketenangan, nggak bisa memberikan kedamaian gitu. Dan hanya Tuhanlah yang bisa memberikan damaian itu.
Nah, kebanyakan dari kita lah menaruh rasa damai pada apa yang dimiliki. Dan seringkali ketidakpuasan akan keinginan daging kita yang belum terpenuhi membuat kita khawatir dan gelisah. Yang akhirnya kita terus mengejarnya gitu. Hal-hal yang menjadi keinginan kita. Nah, ketika ketakutan, kekhawatiran, dan kesulitan hadir di dalam hidup kita, hanya satu pribadi yang tetap setia, hanya satu pribadi yang dapat memberikan damai sejahtera itu dalam jiwa kita, itu hanya Tuhan. Makanya taruhlah kepercayaan di dalam Dia. Kalaupun kita harusnya gini, jika keinginan kita harusnya adalah pribadi Tuhan. Jadi apapun yang kita ingini adalah pribadi Tuhan gitu. Jadi bukan sesuatu hal yang kita harapkan di dalam dunia ini. Segala sesuatu dalam dunia ini bisa tergoncang, tapi Tuhan itu gak bisa tergoncang. Nah, kita harus punya kebenaran-kebenaran itu bahwa segala sesuatu dalam dunia ini bisa tergoncang, bahwa hanya Tuhanlah yang gak bisa tergoncang gitu. Dan hanya Tuhanlah yang bisa dapat memberikan kedamaian dalam jiwa kita. Nah, jika keinginan kita hanya pribadi Tuhan saja, maka kita dapat merasakan kedamaian kekal setiap saat. Kedamaian yang mencakup sukacita dan perasaan bahwa kita memiliki tujuan dalam setiap area kehidupan. Jadi kita sadar ya bahwa manusia memang butuh ketenangan, kedamaian dalam situasi sulit, situasi yang tidak mengenakan. Tetapi biarlah kita menyadari bahwa pribadi Tuhanlah yang dapat menenangkan jiwa kita, karena ketenangan dari Dia itu ketenangan yang abadi dan tidak bisa diganggu oleh keadaan sekitar kita. Nah, bagaimana sih kita mengalami damai sejahtera Allah? Yang pertama, iman. Kita harus memiliki kepercayaan penuh kepada Allah. Kita harus memiliki persekutuan yang intim dengan Dia. Kalau kita nggak punya kepercayaan penuh kepada Allah, kita nggak akan pernah bisa ngalamin damai sejahtera itu. Karena Paulus menekankan bahwa damai sejahtera memelihara hati dan pikiran dalam Filipi 4 ayat yang ke-7 tadi. Itu terdapatnya dalam Kristus Yesus gitu. Ketika kita punya relation yang begitu dekat, yang begitu erat, yang akhirnya kita sadar bahwa hanya Tuhanlah yang dapat memuaskan jiwa kita. Makanya iman adalah sebuah pondasi untuk hidup dalam kedamaian Tuhan. Keyakinan yang aktif akan hadirat dan kekuatannya untuk menopang dan menghibur kita, tidak peduli keadaan apapun yang sedang kita hadapi. Jadi nggak akan peduli nih, kita nggak akan pernah peduli dengan apapun terjadi dalam sekitar kita tetap tenang. Karena kita percaya sepenuhnya pada Sang Pemilik kehidupan kita. Nah, kepercayaan kita yang sepenuhnya kepada Tuhan itu dibangun atas hidup yang dibangun dalam persekutuan dengan Tuhan. Jadi kalau kita mau percaya penuh sama Tuhan itu, kalau kita nggak punya relasi yang dekat, relasi yang erat, kita nggak akan bisa percaya penuh. Karena kepercayaan penuh itu ketika kita semakin mengenal pribadi Allah tuh secara utuh, secara gambaran yang seluruhnya gitu. Gak hanya kita mengenal Allah yang penuh kasih, Allah yang menghajar setiap umat yang dikasihinya gitu. Tapi kita belajar sesuatu hal yang jauh lebih dalam, bahwa Allah itu yang merancangkan segala sesuatu di dalam dunia ini. Bahwa segala sesuatu di dalam dunia ini terjadi seizin olehnya gitu. Jadi kalau ketika kita mengalami kesulitan hari-hari ini ataupun tantangan yang kita hadapi hari-hari ini, bahwa itu memang Tuhan izinkan supaya kita berpegang erat pada Tuhan gitu. Jadi ketika kita memiliki keintiman yang erat, keintiman yang dekat dengan Tuhan, kita akan memiliki kepercayaan penuh kepada Tuhan. Karena kita mengenal pribadinya. Nah, percayalah kepadanya, Dia tidak pernah kehilangan kendali atas ciptaannya selama sedetik pun, sampai dari awal permulaan zaman. Jadi kita harus percaya bahwa gini, sedetik pun Allah tuh tidak pernah kehilangan kendali atas apa yang telah diciptakannya gitu, manusia, dunia ini. Tidak sedetik pun Dia tidak pernah kehilangan kendali. Nah, kita harus punya pemahaman sampai sepenuh ini bahwa Allah itu Allah yang memegang kendali gitu.
Allah yang gak akan pernah mengizinkan segala sesuatu terjadi kalau itu tidak mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Nah, kita harus percaya itu, bahwa ada hal-hal di mana situasi sulit terjadi, bahwa kita memang diajarkan untuk mungkin harus semakin dekat dengan Dia, semakin punya relasi yang intim dengan Dia gitu. Walaupun kita tidak selalu memahami tujuannya gitu, dan memahami cara Tuhan yang pasti. Dia selalu menuntun kita kepada pemahaman bahwa Tuhan akan bertindak dengan cara yang mendatangkan berkat kekal bagi anak-anaknya. Jadi kita memang terkadang kita tidak memahami apa sih Tuhan tujuannya terjadi dalam dunia ini. Apa sih kesulitan-kesulitan ini membuat kita gelisah, membuat kita khawatir. Tapi biarlah kegelisahan dan khawatir kita tidak menguasai diri kita, akhirnya kita tidak salah dalam mengambil keputusan, ataupun kita tidak salah dalam mengambil tindakan-tindakan dalam hidup kita. Nah, kita coba buka di ayat selanjutnya di Filipi ayat 4 ayat yang ke-8. Minta tolong Valen bacain. Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, kalau kita lihat secara keseluruhan dari nasihat-nasihat terakhir yang ditulis oleh Paulus ini, kita akan mengerti bahwa Paulus ingin menutupnya gini, bahwa jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Jadi Paulus ingin menekankan gini, bahwa segala sesuatu bermula dari pikiran gitu. Nah, kita harus sadar bahwa gini, manusia itu adalah seperti ilustrasi seperti mesin. Apa yang kita konsumsi setiap hari itu akan mempengaruhi apa yang menjadi tindakan kita gitu. Jadi kalau mesin kan kalau ada input, ada output. Nah, kalau inputnya A, pasti outputnya juga pasti berhubungan dengan A. Nah, masalahnya lah manusia itu seringkali mengonsumsi pikirannya lah hal-hal dunia gitu. Kita seringkali nonton nih berita gitu kan tentang virus, ataupun kita ngikutin perkembangan virus gitu. Akhirnya bukan lama-lama kita semakin teguh di dalam Tuhan, malah kita semakin takut gitu. Karena apa yang kita konsumsi itu akan menjadi pemikiran kita di dalam hidup kita gitu. Jadi makanya Paulus lagi menekankan bahwa di nasihat-nasihat terakhir untuk jemaat Filipi lah, pikirkanlah segala sesuatu yang baik. Pikirkanlah segala sesuatu yang adil, yang mulia, yang sedap didengar. Nah, kalau dalam terjemahan lainnya itu bahwa dibilang, akhirnya saudara-saudara, isilah pikiranmu dengan hal yang bernilai, yang patut dipuji, yaitu hal yang benar, yang terhormat, yang adil, murni, manis, dan baik. Nah, dibilang isilah pikiran. Nah, kadang-kadang kan seringkali kan apa yang kita konsumsi ini, apa yang kita baca buku, ataupun apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, itu terkadang adalah hal-hal yang tidak membuat pemikiran kita jadi tetap tenang gitu kan, karena dalam pikiran itu adalah pusat pemerintahan tubuh. Nah, kalau semakin apa yang kita baca adalah firman Tuhan, apa yang kita renungkan firman Tuhan, itu pasti kita akan mengalami damai sejahtera, dan sekalipun kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, kita akan tenang dalam menghadapi, karena kita percaya bahwa Sang pemilik kehidupan kita ada bersama kita gitu. Jadi makanya Paulus lagi menekankan gitu di dalam Filipi 4 ayat ke-9 di nasihat-nasihat terakhirnya, bahwa arahkanlah pikiran pada apa yang Tuhan mau. Nah, kalau kita lihat bahwa
pikiran kita juga adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kedamaian dalam hidup kita gitu. Makanya isilah pikiran-pikiran kita di dalam masa-masa ini bahwa harusnya kita lebih banyak merenungkan firman gitu, mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang benar gitu, yang akhirnya jiwa kita itu tenang gitu, karena makanan jiwa kita adalah firman Tuhan gitu kan. Makanya dibilang gini, firman Tuhan mengajarkan kita untuk melakukan pembaruan pikiran kita setiap hari gitu. Karena kita sudah terbentuk dari pola pikir dari kehidupan kita yang lama gitu kan. Dengan budaya, adat istiadat, akhirnya pola pikir itu membuat kita terbentuk gitu, dan tindakan-tindakan kita berdasarkan apa yang menjadi pemikiran kita gitu. Nah, ketika kita udah terbentuk sekian lama dengan dalam suatu keluarga dengan adat istiadat, budaya, lalu apapun yang kita lihat dan kita dengar gitu, itu mempengaruhi tindakan kita gitu. Jadi makanya bahwa biarlah kita ketika menghadapi hari-hari ini, pikiran kita diisi oleh firman Tuhan gitu. Dan damai sejahtera Tuhan akan memelihara hati dan pikiran kita ketika kita memang hidup dalam persekutuan dengan Dia. Nah, yang ketiga adalah bagaimana kita mengalami damai sejahtera Allah. Kita coba buka di Filipi 4 ayat ke-9. Filipi 4 ayat yang ke-9. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Oke. Dikatakan di nasihat terakhirnya Paulus di jemaat Filipi, dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Nah, Paulus ingin menekankan pada jemaat di Filipi bahwa apa yang telah kuajarkan, apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu dengar dariku, lakukanlah itu gitu. Nah, kita kan sering kali nih sudah berapa banyak firman yang kita dengar, sudah berapa banyak firman juga yang kita renungkan gitu, yang kita baca. Nah, masalahnya lah firman itu apakah menguasai hidup kita atau hal-hal yang seperti kekhawatiran, ketakutan yang lebih menguasai hidup kita gitu. Ataupun hal-hal yang dunia gitu, jiwa kita ternyata terikat pada hal dunia gitu. Hal-hal yang membuat jiwa kita sakit secara kejiwaan yang memang tidak terlihat secara nampak, tapi sebenarnya kita sedang lagi mengalami kekosongan, lagi ngalamin kekhawatiran yang begitu dalam gitu, yang akhirnya setiap keputusan yang kita ambil, setiap pemikiran kita tuh selalu berujungnya adalah bagaimana menyelesaikan masalah ini, kesulitan ini dengan cara kita sendiri. Nah, Paulus lagi menekankan bahwa setiap apapun yang kita terima, setiap apapun yang kita sudah pelajari lewat khotbah di ibadah hari Minggu, firman Tuhan yang kita renungkan setiap hari, kiranya biarlah setiap firman yang kita baca dan renungkan bahwa itu menjadi kekuatan dasar kita dalam menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Nah, makanya kita bilang, jalankanlah apa yang kita selama ini kita belajar dan mendengar firman Tuhan dari renungan maupun khotbah ibadah hari Minggu. Dan kesimpulan dari perenungan malam hari ini, sebelum kita merasakan kedamaian dengan Tuhan, kita tidak akan pernah mengalami kedamaian sejati di dalam hidup kita. Saya ulangi lagi, sebelum kita merasakan kedamaian dengan Tuhan, kita tidak akan pernah mengalami kedamaian sejati dalam hidup kita. Harusnya kedamaian kita itu datangnya dari Allah gitu. Ketika kita sadar bahwa kita adalah pribadi yang tidak mampu dalam menjalani kehidupan ini gitu. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan gitu. Mungkin akan jauh lebih sulit ke depan karena memang segala sesuatu yang telah difirmankan Tuhan di dalam Alkitab itu segala sesuatu yang tergenapi gitu. Ya semakin menjelang kedatangannya ya banyak orang akan hidup untuk dirinya sendiri gitu. Banyak orang akan mengalahkan segala cara,
Tetapi biarlah kita sadar bahwa hanya satu pribadi, yaitu Tuhan, yang harusnya kita nantikan setiap hari. Kalau kita lihat bahwa kekristenan di luar Indonesia, kalau kita sering dengar bahwa kekristenan di Timur Tengah, di Cina, mereka di tengah tekanan yang begitu luar biasanya, di tengah mereka nggak bisa beribadah dengan secara terbuka, mereka memiliki iman yang benar-benar sungguh kuat gitu, dan mereka tidak terpengaruh gitu, sekalipun pemerintah ataupun ada larangan untuk beribadah, mereka tetap bersekutu gitu, mereka tetap mencari Tuhan, tetap merenungkan firman Tuhan. Mereka tidak mempedulikan apa yang terjadi dalam dunia ini. Mereka tidak mengejar suatu hal di dunia ini. Mereka hanya menantikan suatu hari nanti bahwa pribadi Tuhan Yesus itu datang untuk menjemput mereka. Makanya iman mereka itu iman yang sungguh kuat. Nah, kalaupun kita ilustrasikan kehidupan kekristenan di luar Indonesia, itu kayak kekristenan jemaat mula-mula yang benar, mereka tidak takut akan hal apapun gitu. Mereka hidup dalam perjuangan mereka, hidup dalam persekutuan mereka gitu. Mereka saling menguatkan, saling membangun gitu. Makanya kita harusnya lah bersyukur ketika kita hidup di negara Indonesia yang masih ibadah diperbolehkan, tidak ada larangan. Harusnya kita semakin bisa, iman kita semakin bertumbuh, pengenalan kita akan Tuhan semakin dalam, dan setiap keputusan-keputusan kita harusnya selaras dengan apa yang Tuhan mau. Mungkin renungan ini sekian dari saya. Kiranya apa yang kita hari ini pelajari, apa yang kita sama-sama belajar tentang damai sejahtera Allah, kita dapat memahami bahwa hanya Tuhanlah sumber dari segala sesuatunya gitu. Sumber kedamaian kita, dan tidak ada kedamaian yang abadi selain dari Tuhan. Oke, ya kita mau berdoa, tapi sebelum kita berdoa kita mau nyanyikan lagu yang tadi. Kiranya Engkau Allah yang berdaulat atas hidup. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Terima kasih Tuhan, ketika kami masih boleh mendengar firman-Mu, ajarkanlah kami untuk semakin hari Tuhan. Kiranya firman-Mu Tuhan tertanam dalam hati dan pikiran kami. Dan di malam hari ini kami belajar tentang damai sejahtera Allah. Kami menyadari bahwa ada kedamaian sejati yang hanya terdapat di dalam pribadi-Mu Tuhan.
Sekalipun dunia ini tergoncang, sekalipun situasi yang tidak memungkinkan terjadi dalam kehidupan kita, kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang akan tetap membuat jiwa kami tetap tenang. Dan setiap keputusan-keputusan yang kami ambil Tuhan, sesuai dengan apa yang Kau mau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus yang mengajarkan setiap firman yang kami dengar, yang mengingatkan setiap firman yang kami terima Tuhan. Dan di malam hari ini kami bersyukur Tuhan, kami bisa berdoa kepada Engkau, bisa menyembah Engkau Tuhan, bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya di waktu-waktu ini Tuhan, kami semakin teguh, semakin kuat di dalam Engkau Tuhan. Firman-Mu menjadi sesuatu hal yang bernilai dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan di malam hari ini, dan kami mau berdoa Tuhan untuk gereja di tempat ini Tuhan. Biar Engkau Allah yang terus Tuhan memimpin setiap jemaat yang ada dimanapun mereka berada Tuhan. Sekalipun kami tidak bertemu secara fisik, tapi kiranya hati dan pikiran kami tertuju pada pribadi-Mu Kristus. Dan kami percaya bahwa setiap jemaat di tempat ini Tuhan, di masa-masa mereka harus berdiam diri di rumah, mereka semakin teguh di dalam Kau, iman mereka semakin bertumbuh Tuhan. Kalaupun ada pun jemaat yang mengalami kesulitan, kiranya mereka menyadari bahwa ada hal yang lebih berharga adalah ketika kami memiliki persekutuan dengan Kau Tuhan. Ketika kami memiliki persekutuan Engkau, ada kedamaian yang sejati yang memenuhi jiwa kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa setiap jemaat-Mu akan Kau bentuk, Kau proses sesuai dengan apa yang Kau hendaki Tuhan. Dan Kau yang berdaulat atas setiap jemaat di tempat ini Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan, biarkan apapun yang akan terjadi ke depan, biarkan setiap jemaat-Mu di tempat ini semakin berpegang teguh pada firman-Mu. Dan kami juga harus menyadari bahwa semakin kedatangan-Mu, kami harus semakin terus berjaga-jaga Tuhan. Seorang yang berjaga-jaga, mereka tidak akan membuang waktunya untuk mengejar kepentingan hal-hal yang sia-sia Tuhan, hal yang sementara. Tapi biarlah di waktu-waktu ke depan kami semakin terus Tuhan mengerjakan hal-hal yang bernilai, hal-hal yang bersifat kekal, dan memikirkan hal-hal yang perkara-perkara di atas Tuhan. Mampukan kami untuk melakukan firman-Mu, kiranya Engkau yang terus memimpin dan membimbing hidup kami, dan kiranya hati dan pikiran kami hanya berserah kepada-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi kami mau belajar ucap syukur, apapun yang terjadi kami mau belajar menerima keadaan kami Tuhan. Dan kami tidak ada lagi ketakutan, kegelisahan yang menguasai hidup kami. Tapi kiranya damai sejahtera Allah memenuhi kehidupan kami setiap harinya Tuhan, ketika kami memiliki hubungan yang erat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Tuhan doa malam ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dari awal, tengah, sampai akhir doa malam hari ini. Kiranya kami yang ikut serta di doa malam online ini Tuhan, kami semakin teguhkan oleh firman-Mu Tuhan. Terima kasih, dan kami berdoa di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu, teman-teman.
yakin dia selalu